Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok perilaku organisasi. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Vincentius Gabriel, NBI 14122000126. Saya Alfian Eko Ferdiansah, NPI 14122000058. Saya Baka Subarka, NBI 14122000273. Saya Naufal Raditya Solihin, NPI 141220086. Nama saya Muhammad BI 141 20053. Pengertian perilaku organisasi. Jadi dalam organisasi itu setiap anggotanya berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama dari Robbins and Judge tahun 2011. Salah satu prinsip penting dalam psikologi adalah bahwa setiap orang memiliki persepsi, kepribadian, dan pengalaman hidup yang berbeda, termasuk dalam belajar, memenuhi tanggung jawab, dan semangat yang berbeda. Dalam konteks ini, interaksi antar individu dan manajemen yang terencana menjadi kunci terciptanya efektivitas dalam proses meraih tujuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar, organisasi memiliki tiga struktur yang tertera di ilustrasi yang ada di samping ini, seperti tujuan, orang, dan struktur yang saling berkaitan. Pada dasarnya, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari faktor penentu perilaku dan interaksi manusia dalam organisasi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur dalam organisasi dari Syah 2019. Oke, next. Ini elemen model Mars menurut Nur Rohmah tahun 2024 meliputi motivasi, kemampuan, persepsi, dan faktor situasional secara alamiah, mempengaruhi semua kinerja dan perilaku individu di tempat kerja. Yang pertama, motivasi bertindak sebagai penggerak utama atau dorongan yang membuat individu berusaha keras untuk mencapai tujuan. Kedua, bakat dan keterampilan alami. Bakat membantu kita belajar lebih cepat, sementara keterampilan membuat individu menyelesaikan tugas dengan baik. Kombinasi keduanya sangat penting untuk efektivitas kerja. Yang ketiga, ada persepsi. Seberapa baik individu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berkolaborasi lebih baik dengan rekan kerja dan menghindari kesalahan. Dan yang terakhir itu ada faktor situasional. Jadi dia mencakup kondisi eksternal yang dapat mendukung atau menghambat kinerja kita. Oke, next. Nih, tingkat analisa dalam perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi dalam tingkat individu itu menurut Robbins dan Judge tahun 2013. Jadi faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi mencakup persepsi, kepribadian, pembelajaran, dan motivasi, yang semuanya menentukan bagaimana individu akan merespon situasi kerja tertentu. Perilaku organisasi pada tingkat individu fokus bagaimana karakteristik pribadi seseorang mempengaruhi cara mereka bertindak dalam lingkungan organisasi. Pada level ini, perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi, kepribadian, sikap, motivasi, dan pengambilan keputusan. Jadi untuk memahami perilaku individu itu sangat penting karena mereka adalah elemen dasar dari setiap organisasi dan perilaku mereka secara langsung berdampak pada kinerja organisasi. Next. Nih, beberapa elemen kunci dalam perilaku organisasi di tingkat individu itu ada kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi. Kepribadian itu ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan kerja. Contoh modelnya itu seperti Big Five Personality Traits yang meliputi keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, kesesuaian, dan neurotisme. Yang kedua ada sikap. Sikap individu terhadap pekerjaan, rekan kerja, atau organisasi secara keseluruhan mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Yang ketiga, persepsi. Jadi bagaimana cara individu itu memandang dan menafsirkan lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, ada motivasi. Jadi faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan. Oke. Berikutnya yaitu perilaku organisasional dari tingkat kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Masing-masing dari kita telah menjadi
dan masih menjadi anggota kelompok. Kelompok yang berbeda. Ada kelompok sekolah, kelompok kerja, kelompok keluarga, kelompok sosial, kelompok keagamaan, kelompok formal, dan kelompok informal. Menurut Ivan Sist tahun 2006. Sedangkan menurut Marianingsih dan Hidayati pada tahun 2018, perilaku organisasi di tingkat kelompok merupakan faktor kunci dan dalam menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Dengan memahami dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan, konflik, dan kerja tim, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Mempelajari perilaku kelompok membantu meningkatkan kinerja tim dan mencapai tujuan organisasi. Berikutnya itu perilaku organisasi dari tingkat organisasi. Berbagai peristiwa yang terjadi terkait dengan struktur organisasi, serta posisi dan hubungan orang-orang di dalamnya, mempengaruhi setiap interaksi sosial di dalamnya. Menurut Indah pada tahun 2024. Menurut Robbins, Nurhayati, dan Dharmawangsa pada tahun 2013, struktur organisasi didefinisikan sebagai kerangka kerja formal suatu organisasi di mana tugas-tugas pekerjaan dibagi, struktur dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Dan struktur organisasi harus selalu dinilai untuk memastikan bahwa struktur tersebut dalam hal menjalankan proses yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi konsistensi. Berangkat dari tujuan awal dan perilaku organisasi atau dikenal sebagai ilmu organisasi menurut Salsabila pada tahun 2019 yang menggunakan pendekatan dari ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi untuk menganalisis organisasi. Seluruh pemahaman ilmu itu bermuara pada tujuan dan efektivitas kerja organisasi. Lanjut. Ini gambar unsur manajemen perilaku organisasi tingkat organisasi. Dapat kalian lihat pada tampilan berikut. Lanjut. Faktor lingkungan dalam mempengaruhi perilaku organisasi. Lingkungan organisasi merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja suatu organisasi menurut Wijaya pada tahun 2017. Faktor lingkungan dalam perilaku sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap dan perilaku karyawan. Lingkungan yang positif dan mendukung akan menghasilkan kepuasan, komitmen, dan keterlibatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kerja dan yang produktif. Kinerja pekerjaan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang dirasakan. Ketika karyawan merasa didukung oleh atasan dan rekan kerja mereka, mereka cenderung merasa terlibat dalam pekerjaan mereka. Perlu diingat bahwa pengalaman hidup yang dilalui seorang sejak kecil hingga tua akan mempengaruhi kepribadiannya. Situasi yang tidak terduga juga merupakan faktor kepribadian seseorang meskipun biasanya stabil dan konsisten, dapat berubah dalam situasi tertentu. Tujuan memahami perilaku organisasi, yang pertama yaitu prediksi. Tujuan utama dalam mempelajari organisasi perilaku adalah untuk memprediksi bagaimana individu dan kelompok akan bertindak dalam berbagai situasi organisasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, manajer dan pemimpin organisasi dapat memperkirakan respons dari anggota organisasi dalam berbagai situasi yang berbeda. Prediksi yang akurat memungkinkan organisasi untuk merencanakan dan menyesuaikan kebijakan atau strategi yang lebih efektif, menurut Robbins and Judge tahun 2012. Berikutnya itu eksplanasi. Eksplanasi atau penjelasan adalah usaha untuk memahami alasan dibalik perilaku individu atau kelompok di dalam organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memicu munculnya perilaku tertentu. Penjelasan yang baik dapat membantu para pemimpin dan manajer untuk mengetahui akar masalah dari dinamika organisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga dapat diambil tindak yang sesuai, menurut Robbins and Judge tahun 2012. Lanjut. Berikutnya itu pengendalian. Kita tahu bahwa orang-orang dalam suatu organisasi memiliki kepribadian dan pendidikan yang berbeda, dan bahwa tidak semua perilaku dalam suatu organisasi sejalan dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Demikian juga, mengendalikan perilaku orang tidak hanya berarti mengamati dan mengarahkan tindakan mereka,
tetapi juga jika perlu mengoreksi mereka ketika perilaku mereka menyimpang dari norma, menurut Sobirin pada tahun 2015. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah disiplin ilmu terapan yang menggabungkan kontribusi dari psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi untuk memahami perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi. Psikologi berfokus pada tingkat mikro, seperti perilaku dan motivasi individu, sedangkan sosiologi dan psikologi sosial menganalisis proses kelompok dan dinamika sosial di tingkat makro. Antropologi menambah perspektif budaya dalam memahami interaksi organisasi secara keseluruhan. Integrasi dari berbagai disiplin ini membantu meningkatkan pemahaman dan efektivitas organisasi menurut Robbins and Judge pada tahun 2012. Yang dapat mengganggu kinerja efektif baru-baru ini kontribusi mereka meluas hingga mencakup pembelajaran, kognisi, kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas, kepemimpinan, kekuatan motivasi, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kerja, pengukuran sikap, metode seleksi karyawan, desain pekerjaan, dan stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Robin Judge 2012. Selanjutnya sosiologi. Sementara psikologi berfokus pada individu, sosiologi mempelajari manusia dalam konteks lingkungan sosial atau budaya mereka. Para sosiologi telah memberikan kontribusi pada bidang ilmu organisasi dengan mempelajari pelaku kelompok organisasi, khususnya organisasi formal dan kompleks. Secara khusus, mereka telah mempelajari budaya organisasi, teori dan struktur organisasi, formal, teknologi, organisasi, komunikasi, kekuasaan, dan konflik. Robin Judge 2012. Next. Psikologi sosial sering digambarkan sebagai cabang psikologi yang sangat kreatif menggabungkan prinsip-prinsip dari psikologi dan sosiologi untuk mempelajari interaksi antara manusia satu sama lain. Salah satu bidang studi utamanya adalah perubahan bagaimana penyampaian, bagaimana minimalkan hambatan untuk minimalkan hambatan dalam implementasi. Psikologi sosial juga memainkan peran penting dalam menilai, memahami, mengubah situasi, mengenali tren dalam komunikasi, dan menumbuhkan kepercayaan. Pada akhirnya mereka telah memberikan wawasan penting tentang studi kami, tentang perilaku kelompok, kekuasaan, dan konflik. Kemudian ilmu politik. Ilmu politik dalam organisasi merupakan tindakan yang dilakukan di luar tugas formal individu, namun berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian organisasi. Definisi mencakup pandangan umum orang ketika berbicara tentang politik organisasi. Perilaku politik tidak termasuk persyaratan kerja yang sudah disebutkan menggunakan basis data, memerlukan beberapa usaha. Ini mencakup usaha mempengaruhi sasaran standar dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan. Definisi kami yang luas mencakup berbagai tindakan politik seperti menunda informasi penting, bergabung dengan koalisasi, menyebarkan rumor, membocorkan informasi ke media, dan berbagi bantuan dengan orang lain dalam organisasi yang melakukan lobby atau melawan individu atau alternatif keputusan tertentu. Next. Berikut adalah gambaran model hubungan disiplin ilmu terhadap studi perilaku keorganisasian menurut Robbins. Ini gambar sudah dijelaskan. Selanjutnya, persesian atau ilmu perilaku. Psikologi berfokus pada individu, mencakup topik seperti motivasi, kepribadian, persepsi, pembelajaran, kemampuan, dan kemampuan kerja. Mempelajari kelompok, kemudian sosiologi, mempelajari kelompok-kelompok dan organisasi seperti dinamika kelompok, komunikasi, topik. Kemudian antropologi, mengkaji organisasi sebagai sistem budaya termasuk nilai norma dan lingkungan organisasi. Kontribusi, masing-masing ilmu memberikan kontribusi spesifik pada pemahaman perilaku dalam organisasi. Misalnya, psikologi memberikan kontribusi besar dalam memahami motivasi individu, sedangkan sosiologi fokus di kelompok organisasi. Kemudian individu fokus pada perilaku individu organisasi seperti kepuasan kerja, evaluasi dan kinerja. Grup mempelajari dinamika kelompok, interaksi antara kelompok dalam pengaruh kelompok terhadap individu.
Kemudian sistem organisasi sebagai suatu sistem yang kompleks termasuk struktur, budaya, dan lingkungan organisasi. Tujuan akhir dari studi perilaku organisasi untuk memahami dan meningkatkan perilaku dalam organisasi. Pemahaman ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Lanjut, tipe-tipe tipe-tipe kepribadian. Menurut Gustav Jung, kepribadian adalah hasil integrasi dinamis dari dua struktur psikologis yang berlawanan, yaitu alam sadar dan alam bawah sadar. Kesadaran diwakili oleh ego yang mencerminkan sisi sadar dan rasional dari seseorang. Sedangkan ketidaksadaran terdiri dari dua bagian. Ketidaksadar pribadi yang berisi pengalaman, ingatan, dan emosi yang ditekan. Kemudian ketidaksadaran pribadi yang berisi pengalaman, ingatan, dan emosi yang direpresi, dan ketidaksadaran kolektif yang berisi pola-pola universal atau pola dasar yang diwarisi dari sejarah manusia. Kedua aspek ini berinteraksi dengan cara yang kompleks untuk membentuk gambaran holistik dari jiwa individu yang mencakup proses individualisasi di mana individu berusaha untuk menyatukan semua aspek dari diri mereka sendiri ke dalam satu kesatuan yang terintegrasi dan seimbang. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tipe-tipe kepribadian teori Galanes. Pandangan Hippocrates mengenai adanya 4 cairan tubuh yang diduga ada pengaruh terhadap tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai rintisan ke studi psikolog konstitusi zamani. Sebab cairan-cairan tubuh sudah mewujudkan bentuk fisik, bentuk kebendaan. Hippocrates Galenus membagi tipe kepribadian menjadi 4 kelompok besar dengan fokus pada cairan tubuh yang mendominasi dan memberikan pengaruh kepada individu, yaitu 1. Sanguin, darah. Kepribadian ini memiliki sifat sedikit anak-anak, biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupan sosialnya karena mudah bergaul walau dengan orang-orang yang baru dikenal dan mudah mengikuti sebuah kelompok. Di balik sisi positifnya, individu sanguin memang sedikit susah untuk berkonsentrasi pada suatu hal, namun biasanya ingin tampil lebih mencolok ketimbang lainnya. 2. Koleris, empedu kuning. Kepribadian koleris memiliki kemampuan memimpin yang bagus karena mudah mengambil sebuah keputusan yang tepat dan memiliki tujuan yang baik ke depannya, serta selalu produktif. Hanya saja tipe koleris suka memerintah karena sifat kepemimpinannya, susah untuk mengalah, menyukai pertentangan emosional, dan termasuk tipe yang keras kepala. 3. Melankolis, empedu kuning. Individu melankolis adalah tipe manusia yang memiliki sifat analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, tidak begitu menyukai perhatian, sensitif, dan senantiasa rela berkorban. Hanya saja tipe pribadi melankolis biasanya berfokus pada cara atau proses ketimbang tujuan serta kurang mampu bersosialisasi dengan baik. 4. Phlegmatis, cairan lendir. Phlegmatis adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam skala kondisi konflik tanpa ingin memilih kubu. Dalam kehidupan sosialnya, individu phlegmatis akan lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada menjadi pelaku cerita. Kepribadian ini mempunyai selera humor yang bagus, walau sarkastik, humor yang menyinggung atau mengejek. Menyukai keteraturan, mudah bergaul, serta suka mencari jalan pintas. Individu ini juga tidak suka dipaksa, suka menunda pekerjaan, dan memiliki antusias yang kurang terhadap hal-hal baru. Teori tipe kepribadian Galanes mengacu pada cara berinteraksi dalam kelompok dan bagaimana kepribadian individu mempengaruhi dinamika kelompok. Galanes mempelajari kelompok kecil dan komunikasi
personal, serta dikategorikan beberapa tipe kepribadian yang memengaruhi efektivitas dan kontribusi seseorang terhadap kelompok. Next, tipe-tipe kepribadian. Teori Kretschmer tahun 1925. Teori ini menghubungkan ciri-ciri fisik somatotipe seseorang dengan kecenderungan sifat atau kepribadian. Teori ini mengaitkan tipe tubuh, bentuk fisik dengan kepribadian atau kecenderungan gangguan mental. Kretschmer merupakan tipe tubuh manusia menjadi 3 kategori utama. Piknik. Tipe ini memiliki tubuh bulat dengan lemak yang lebih banyak dan seringkali sifat sosial ramah dan emosional. Orang dengan tipe ini cenderung lebih rentan terhadap depresi. Atletik. Tipe ini memiliki tubuh yang lebih berotot dan kuat. Orang yang dengan tipe atletik biasanya lebih aktif dan berenergi, cenderung memiliki sifat yang tegas dan cenderung optimis. Leptosom. Tipe ini ditandai dengan tubuh yang kurus dan tinggi. Individu dengan tipe ini seringkali memiliki kepribadian yang introvert, lebih cenderung berpikir analitis dan dapat menjadi rentan terhadap gangguan kecemasan. Next, tipe kepribadian teori Seldom. Julian F. dan Wilcox pada tahun 1940-an. Wilson Sheldon berusaha mempelajari hubungan antara sifat manusia dan kriminalitas. Sheldon lulus dari University of Chicago dengan gelar PhD di bidang psikologi pada tahun 1926 dan MD pada tahun 1933. Dia memegang posisi sebagai profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Oregon, di mana dia juga menjabat sebagai direktur klinik konstitusi dan direktur yayasan humaniora biologi di Cambridge. Karyanya membuat percaya bahwa dasar-dasar psikologis manusia sebagian besar didasarkan pada dasar-dasar biologis dalam upayanya untuk menghubungi fisik dan perilaku. Sheldon menguraikan studi tentang fisik dan pengukuran semua tipe dalam The Varieties of Human Psyche. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa adalah mungkin menentukan perbedaan fisik di antara manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.